Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vivi Alida Jatbatlia dan rekan saya Lutfi Amalia Solikah akan mempresentasikan data pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor per 20 menit sekali yang kita observasi secara langsung di salah satu perempatan di Kota Kediri. Observasi pertama kita lakukan pada tanggal 5 April 2023 pada jam 10.40 sampai jam 11. Jadi pelanggaran tidak memakai helm total 43 orang, melanggar rambu lalu lintas itu 65 orang, dan tidak menyalakan lampu motor itu 9 orang, knalpot yang bunyi brong itu bertotal 1 orang, dan melanggar plat atau tidak memakai plat itu 4 orang, dan melewati marka jalan itu 9 orang. Jadi total keseluruhan pelanggaran pada jam itu adalah 131 orang. Yang kedua, observasi masih pada tanggal 5 April 2023 pada jam 11 sampai jam 11.20 terdapat 25 orang yang tidak memakai helm, 6 orang yang tidak memakai spion, 11 orang yang tidak menyalakan lampu motor, 43 yang melanggar lampu, 15 orang yang melewati marka jalan, 4 orang yang tidak memakai plat, dan becak motor yang melewati jalan ada 1, padahal ada plangnya tidak boleh. Jadi totalnya ada 105 pelanggar pada jam 11 sampai 11.20. Observasi ketiga kita lakukan pada jam 11.20 sampai jam 19.40. Terjadi 42 orang yang tidak memakai helm, 86 orang yang melanggar lampu rambu lalu lintas, 1 orang yang melewati marka jalan, 14 orang yang tidak menyalakan lampu motor, dan 3 orang yang menggunakan knalpot blong, serta 7 yang tidak memasang spion, dan 1 pelanggar plat. Total pelanggaran pada hari itu adalah 154 orang. Yang keempat, observasi masih tanggal 5 April jam 11.40 sampai jam 12, 32 orang tidak memakai helm. Ini maksudnya bukan 32 orang tapi 30 pemotor. 60 pemotor juga tidak mematuhi lampu lalu lintas. 5 pemotor melewati marka jalan, 9 pemotor tidak menyalakan lampu motor, 1 memakai knalpot brong, 16 pemotor tidak memakai spion, 5 tidak memakai plat, dan totalnya ada 128. Observasi kelima kita lakukan pada tanggal 6 April 2023 pada jam 11.20 sampai 11.40. Pengguna motor saat itu ada 102 orang yang tidak memakai helm, 64 pemotor yang melanggar lampu rambu lalu lintas, 1 pemotor yang melewati marka jalan, 10 yang tidak memasang spion, dan 14 pemotor yang tidak menyalakan lampu motor. Total pelanggaran pada hari itu adalah 191 pelanggar. Observasi ke-6 pada 6 April jam 11.40 sampai jam 12 ada 116 pemotor tidak memakai helm, 98 pemotor melanggar lampu rambu lalu lintas, 8 melewati marka jalan, 8 pemotor juga tidak menyalakan lampu, 1 berkendara melebihi kapasitas, 18 pemotor tidak memasang spion, dengan total pelanggar hari itu jam itu 249. Observasi ketujuh kita lakukan juga pada hari yang sama pada jam 14.15 sampai 14.35. Ada pelanggaran tidak memakai helm 29 pemotor, pelanggar yang lampu lalu lintas 62 pemotor, 8 pemotor melewati marka jalan, 20 pemotor tidak menyalakan lampu motor, 2 pemotor menggunakan knalpot brong, dan 11 yang tidak memasang spion, 5 yang melanggar plat, dan 1 yang bermain HP ketika berkendara. Total pelanggaran pada hari itu adalah 138. Observasi ke-8 pada tanggal 6 April jam 14.35 sampai 14.55 terdapat 46 pemotor tidak memakai helm, 46 melanggar lampu lalu lintas, 4 melewati marka jalan, 34 tidak menyalakan lampu motor, 1 knalpot brong, 22 tidak memasang spion, 4 pelanggar plat, 2 berkendara melebihi kapasitas, 2 bermain HP ketika berkendara, dengan total 161 pelanggaran.
Observasi selanjutnya kita lakukan pada tanggal 7 April 2023 pada jam 10 sampai jam 10.20. Pelanggaran yang dilakukan saat itu adalah tidak memakai helm 45 pemotor, melanggar lampu rambu lalu lintas 52 pemotor, melewati marka jalan 2 pemotor, tidak menyalakan lampu motor 9 pemotor, knalpot brong 1, tidak memasang spion 34 dan melanggar plat 2. Total pelanggaran pada hari itu adalah 142. Observasi ke-10 pada tanggal 7 April jam 10.20 sampai jam 10.40 ada 43 pemotor yang tidak memakai helm, 59 pemotor yang melanggar rambu lalu lintas, 6 yang melewati marka jalan, 5 tidak menyalakan motor, 1 knalpot brong, 23 tidak memasang spion, dan 4 pelanggar plat dengan total 146 pelanggar. Observasi ke-11 kita lakukan pada jam 10.40 sampai jam 11 tepat. Ada 32 pelanggar yang tidak memakai helm, 57 melanggar lampu rambu lalu lintas, 1 melewati marka jalan, 11 tidak menyalakan lampu motor, 2 knalpot brong, 23 tidak memasang spion, dan 3 pelanggar plat. Total pelanggaran pada hari itu adalah 128. Observasi ke-12 masih pada tanggal 7 April jam 11 sampai jam 11.20. Ada 30 pemotor tidak memakai helm, 38 melanggar rambu lalu lintas, 2 melewati marka, 12 tidak menyalakan lampu motor, 6 knalpot brong, 20 tidak memasang spion, dan 9 pelanggar plat dengan total 117. Observasi ke-13 kita lakukan juga pada tanggal 7 April pada jam 11.20 sampai 11.40. Pelanggaran saat itu adalah 45 orang yang tidak memakai helm, 45 melanggar lampu rambu lalu lintas, 3 melewati marka jalan, 15 tidak menyalakan lampu motor, 19 tidak memasang spion, dan total pelanggaran pada hari itu adalah 127. Observasi ke-14 kita lakukan pada tanggal 7 April 2023 jam 11.40 sampai jam 12. Ada 46 pengendara tidak memakai helm, 26 pengendara melanggar rambu lalu lintas, 4 pengendara melewati marka, 10 pengendara tidak menyalakan lampu, 1 pengendara melebihi kapasitas, 26 tidak memasang spion, dengan total pelanggaran 113. Observasi terakhir kita lakukan pada jam 12 sampai jam 12.20. Ada 47 pelanggar yang tidak memakai helm, 28 pelanggar yang tidak rambu lalu lintas, 3 yang melewati marka jalan, 7 tidak menyalakan lampu motor, 2 knalpot brong, 19 tidak memasang spion, 6 melanggar plat, 1 berkendara melebihi kapasitas. Total pelanggaran pada hari itu adalah 113, maaf. Nah, ini bukti kita observasi. Sebanyak ini kita mencatat satu-satu, dan ada bukti lain di foto yang sudah tertera, seperti ini ya. Nah, data yang kita peroleh adalah ya hasil-hasil yang telah kami sebutkan tadi. Lalu kita menghitung data terkecilnya. Data tunggal yang kita peroleh menjadi 15 dengan rincian 131, 154, 105, 128, 191, 249, 138, 161, 142, 146, 128, 117, 127, 113 dan 120. Kok itu 123? Ya, sorry. Dan 113. Untung. Dari data tersebut kita mencari data terkecil dan data terbesar. Nah, untuk mencari rentannya, kita mengurangi data terbesar dikurangi dengan data terkecil, yaitu 249 dikurangi 105, dan kita menemukan rentannya 144. Oke, kalau kita menghitung banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, yang log n-nya itu 15, yang hasil dari rumus tersebut menghasilkan 4,880 yang kami bulatkan menjadi angka 5. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas yaitu rentan dibagi banyak kelas, yaitu 144 dibagi 5 dengan hasilnya 28,8, dan kita bulatkan menjadi 29. Dari perhitungan kita tadi didapatkan beberapa angka, yaitu 29, 5, dan 144 yang nantinya kita buat sebagai tabel distribusi frekuensi. Di
tiga perhitungan tadi kita sudah mendapatkan nilai yaitu 105 sampai 133 dengan frekuensi 8, 134 sampai 162 dengan frekuensi 5. Ini jumlah pelanggarannya ya. 163 sampai 191 dengan frekuensi 1, 192 sampai 220 dengan frekuensi 0, dan 221 sampai 249 dengan jumlah frekuensi 1. Nah, dari perhitungan kita tadi, kita bisa mencari tabel distribusi frekuensi dengan Hasil tersebut hasil ini. Ini hasil tabel distribusi frekuensi. Frekuensinya ada 8, 5, 1, 0, 1. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kurang dari ini dari frekuensi dari 8 terus ditambah dengan 5, ditambah dengan 1, tambah dengan 0, tambah dengan 1 lagi, total akhirnya ada 15. Untuk tabel frekuensi lebih dari itu dimulai dari 15. Nah, ini untuk hasil diagram histogram dari tabel distribusi frekuensi. Ini untuk poligon dari tabel distribusi frekuensi. Ini untuk ogive kurang dari tabel distribusi frekuensi kurang dari, dan ini ogive lebih dari tabel distribusi frekuensi kurang dari. Cukup itu saja presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.